Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam kembali, Pak. Baik, Pak. Di sini saya dari sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Harapan Bunda ingin merecall Bapak. Apakah boleh, Pak? Boleh. Baik, di sini saya akan merecall Bapak itu dengan menggunakan table atau form SQFFQ. Nah, table SQFFQ ini atau disebut dengan semi quantitative food frequency. Ini bertujuan untuk mengetahui asupan makanan Bapak itu dengan mengetahui mulai dari zat gizi makro dan mikro, sekalian untuk mengecek zat gizi natrium pada makan Bapak. Yang dimana untuk zat gizi natrium ini bertujuan untuk apakah Bapak mengkonsumsi pada makan Bapak tersebut itu mengkonsumsinya itu kelebihan atau kekurangan. Kalau misalkan Bapak mengkonsumsi zat gizi natrium ini secara berlebihan, maka Bapak akan bisa terkena penyakit hipertensi, dan juga sebaliknya jika Bapak kekurangan mengkonsumsi zat natrium, maka Bapak akan terkena penyakit yaitu hiponatrium. Pak, baik, apakah bisa dimulai, Pak? Boleh, Pak. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu untuk formnya di sini, Pak. Di sini itu ada pertama itu ada bahan makanan, yaitu bahan makanan itu ya seperti bahan makanan apa sih, nasi, kentang, basah. Terus pada sini juga bahan makanan ini juga itu terbagi beberapa golongan, Pak. Seperti ada makanan pokok, ada lauk hewani, terus ada lauk nabati, dan juga sayuran dan buah-buahan. Dan juga nanti di sini juga ada produk susu, minyak atau lemak dan lainnya. Oke, Pak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kembali. Di sini juga pada form ini, Pak, ini ada namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi makan Bapak atau seberapa sering Bapak makan. Nah, di sini di form ini dituliskan ada hari, minggu atau bulan, terus ada tahun. Di sini saya akan mengambil frekuensi makan Bapak itu selama 3 bulan ke belakang. Seperti di sini paham Bapak? Paham, Pak. Selanjutnya di sini ada porsi tiap kali konsumsi. Di sini di bawah sini ada URT atau ukuran rumah tangga, yang dimana ketika untuk mengetahui seberapa banyak Bapak mengkonsumsinya itu dengan menggunakan alat rumah tangga apa. Misalkan itu Bapak makan nasi, itu Bapak makan nasi itu biasanya itu menggunakan berapa centong nasi misalkan gitu. Dan juga kayak seperti Bapak mengkonsumsi teh, itu gulanya itu berapa sendok gitu, atau sendok makan atau sendok teh. Baik, Pak. Pak. Selanjutnya itu ada gram. Nah, di sini gram juga ini menentukan seberapa banyak Bapak mengkonsumsi makan tersebut dengan melalui URT tadi. Selanjutnya di sini ada formnya itu ada paling sering dimasak dengan cara. Maksudnya itu ada pada makanan Bapak itu mengkonsumsi pada makanan itu dengan cara pengolahan itu seperti apa. Misalkan mungkin Bapak mengkonsumsi ayam, misalkan melalui bakar atau goreng. Baik, Pak. Paham, Bapak? Nah, selanjutnya di sini ada keterangan atau merek ataupun tempat beli. Ini misalkan Bapak itu mengkonsumsi makanan seperti nasi. Bapak di rumah itu tidak memasaknya sendiri. Jadi Bapak itu membeli di luar. Jadi nanti Bapak bisa sebutkan Bapaknya beli di mana. Kan tak mungkin nasi itu ada merek ya, Pak. Betul, Pak. Baik, di sini saya akan mulai memberikan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bisa, Pak, bisa. Sangat bersedia. Baik, Pak, di sini sebelum saya akan melakukan food SQ pada Bapak. Di sini saya akan mendata Bapak dulu, yaitu untuk nama Bapak itu siapa? Ilham. Ilham. Baik, Pak. Ilham. Usia Bapak? 22 tahun. 22 tahun. Oke. Selanjutnya itu jenis kelamin Bapak laki-laki. Pekerjaan Bapak? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Selanjutnya berat badan Bapak? 55. 55.
55 kg. Tinggi badan Bapak? 170. 170 cm. Oke, Pak. Pak, baik, di sini kita masuk ke makanan pokok ya, Pak. Baik, di sini itu ada nasi ya, Pak. Nah, nasi. Bapak makan nasi? Makan Pak. Makan. Baik, Pak, di sini Bapak berarti otomatis kan Bapak makan nasi, berarti untuk frekuensi makan Bapak itu berarti makan Bapak itu seberapa banyak, Pak? Berapa kali? Dalam waktu sekian 3 bulan ke belakang atau minggu atau per hari? Setiap hari Pak. Setiap hari. Oke. Setiap hari. Untuk setiap hari itu berapa kali ya, Pak? 3 kali Pak. 3 kali. Oke. 3 kali. Oke. Berarti Bapak makan 3 kali sehari ya, Pak? Iya. Berarti kita selanjutnya masuk ke porsi tiap kali konsumsi ya, Pak. Baik, di sini ada URT. URT ini adalah ukuran rumah tangga seberapa banyak Bapak mengkonsumsi makanan nasi itu dengan melalui berapa takaran, Pak. Baik, di sini kita akan menggunakan foto makanannya, Pak. Baik, di sini saya cari dulu, Pak. Baik, Pak, di sini kita sudah masuk untuk URT-nya pada nasi Bapak. Nah, pada ini kan di sini ada Pak tertera untuk seberapa banyak Bapak mengkonsumsi nasi menggunakan centong nasi ya, Pak. Nah, di sini kan ada gambar ya, Pak, untuk centong nasi itu ada ukuran A, B, C, dan D. Di sini untuk ukuran A itu ada centong rice cooker. Kemudian yang B ada centong plastik, yang C itu ada centong kayu, dan yang D itu 1 sendok makan. Ya. Nah, dari foto makanan ini, Pak, yang Bapak sering menggunakan itu yang mana ya, Pak? Yang B Pak. Yang B berarti menggunakan 1 centong plastik ya, Pak? Iya Pak. Nah, dalam 1 hari 3 kali sehari itu, Pak, dalam sekali makan itu berapa centong nasi ya, Pak? Kurang lebih 2 centong nasi Pak. 2 centong nasi. Oke. Untuk masaknya, Pak, Bapak Masak sendiri Pak. Masak sendiri, Pak. Oke, Pak. Baik, di sini Bapak berarti menggunakan berarti dikukus ya, Pak? Iya. Selanjutnya, Pak, kita masuk ke mie basah ya, Pak. Mie basah. Untuk mie basah sendiri Bapak pernah mengkonsumsi, Pak? Kalau mie basah itu seperti kayak mie ideal. Tak pernah Pak. Tidak pernah ya, Pak? Oke. Berarti betul Pak, tidak pernah mengkonsumsi, Pak? Tidak pernah. 3 bulan ke belakang tidak pernah? Tidak pernah. Atau minggu kemarin? Tidak pernah Pak. Tidak suka saya Pak mie basah. Berarti tidak pernah ya, Pak? Iya. Baik, selanjutnya itu ada mie kering, Pak. Bapak pernah mengkonsumsi mie kering? Seperti mie goreng ya Pak? Iya, Pak. Mie itu yang tidak menggunakan berkuah, ya seperti mie goreng. Kalau mie goreng saya makan Pak. Makan. Oke, itu berapa kali, Pak? Kalau hitungan hari saya lupa Pak. Kadang-kadang dalam minggu itu bisa sampai 4 kali. 4 kali ya, Pak? Oke, berarti Bapak mengkonsumsi mie kering itu dalam seminggu itu 4 kali ya, Pak? Oke, selanjutnya gini ada porsi tiap makan ya, Pak. Baik, di sini itu ada kita lihat di foto makanan ya, Pak. Mie kering Bapak itu. Pak. Oke, Pak. Mie goreng ya, Pak? Iya. Pak. Oke. Nah, untuk ini Pak, ini satu piring ya, Pak. Berarti, nah, satu porsi itu beratnya itu 300 gram, ya, Pak. Nah, berarti Pak di sini Bapak berarti makan itu dalam seminggu itu 4 kali ya, Pak? Iya. Dalam sekali makan itu berapa piring ya, Pak? 1 piring Pak. 1 piring. Oke. Jadi 1 piring itu 300 gram ya, Pak? Selanjutnya itu ada
Makaroni, Bapak pernah makan makaroni? Tidak pernah Pak. Tidak pernah dalam 3 bulan kebelakang tidak pernah? Tidak pernah. Oke, berarti tidak pernah mengkonsumsi apa? Iya Pak. Bihun, Pak? Tidak pernah Pak. Tidak juga, Pak. Mie bihun tidak pernah juga. Tidak pernah. Singkong, Pak? Tidak pernah juga Pak. Tidak konsumsi juga singkong? Tidak pernah. Baik ya, Pak. Singkong. Selanjutnya itu ada roti putih, Pak, atau roti tawar? Pernah. Pernah. Itu sehingga Bapak mengkonsumsinya itu berapa kali, Pak, dalam waktu? Seingat saya semenjak puasa ini Pak, masuk bulan puasa ini. Bulan puasa. Oke. Itu sehingga Bapak itu berapa kali dalam waktu berapa hari, Pak? Kalau hari kurang jelas ya, kurang ingat. Tapi kalau dalam hitungan minggu itu bisa 3 kali Pak. 3 kali dalam seminggu ya, Pak? Iya. Bentar ya, Pak. Berarti misalnya kita masuk ke URT ya, Pak, atau positif kali konsumsinya. Untuk roti tawarnya, Pak, di sini sudah ada, Pak. Di sini untuk URT-nya Bapak itu konsumsinya yang mana ya, Pak, di sini? Yang A ini Pak. Yang A, berarti satu lembar ya, Pak, yang Iya. besar ya, Pak. Berarti, nah untuk kan Bapak tadi bilang itu Bapak makan itu 3 kali seminggu ya, Pak. Sekali makan itu berapa lembar ya, Pak? 2 lembar Pak. 2 lembar. Oke, 2 lembar ya, Pak. Selanjutnya ada biskuit, Pak. Tidak ada. Biskuit tidak pernah Pak. Tidak pernah. Ini cookies tidak pernah juga. Tidak Pak? pernah Pak. Tidak pernah. Ubi jalar, Pak. Tidak pernah Pak. Pernah. Sagu. Sagu juga tidak pernah Pak. Ubi jalar tidak pernah. Oke. Ya. Selanjutnya itu kita masuk ke lauk hewani ya, Pak. Ya. Nah, di sini itu pertama ada hati ayam. Bapak pernah musim hati ayam, Pak? Tidak pernah Pak selama 3 bulan. Tidak. Selanjutnya itu ada daging sapi. Bapak mengkonsumsi daging sapi? Tidak suka Pak. 3 bulan belakang Tidak pernah. Sama sekali, Pak. Sama sekali. Selanjutnya ada ikan bawal. Tidak pernah juga Pak. Tidak suka, Pak. Bapak tidak suka mengkonsumsi ikan ya, Pak? Tidak Pak. Kalau di sop saya suka Pak. Daging ayam? Daging ayam saya makan. Nah, oke, daging ayam. Itu sehingga Bapak makan itu dalam waktu kapan ya, Pak? Kalau dalam hitungan hari saya lupa Pak. Kalau mingguan itu kurang lebih 2 kali Pak. 2 kali ya, Pak. Dua kali seminggu ya, Pak? Iya. Oke, bisa Bapak. Selanjutnya kita masuk ke URT ya, Pak. Iya. Untuk porsi Bapak. Untuk Pak, untuk makanan ayam Bapak itu mengkonsumsinya itu dengan olahan apa ya, Pak? Dengan Olahan tepung, dimasaknya, Pak. Dimasaknya itu dengan cara apa ya, Pak? Digoreng. Digoreng ya, Pak? Iya. Oke, di sini sudah ada, Pak, digorengnya, Pak. Oke. Di sini Bapak sudah tahu itu Bapak mengkonsumsinya ayam itu bagian apa ya, Pak? Bagian dada Pak. Bagian dada atas, dada atas atau bawah, Pak? Kalau atas bawahnya saya kurang tahu Pak. Cuma kalau lihat dari gambar ini yang A Pak. Yang A ya, Iya. Pak? Berarti dada atas ya, Pak? Iya. Dan untuk Bapak mengkonsumsinya itu dalam sekali makan itu berapa potong ya, Pak? 1 potong aja Pak. Berarti itu digoreng ya, Pak? Iya. Sama saya, Pak. Selanjutnya ada telur ayam, Pak. Telur ayam saya makan bisa dikatakan setiap hari Pak. Setiap hari. Setiap hari Pak. telur ayam. Itu olah telur apa? Telur ayam, Pak. Berarti Bapak mengkonsumsinya itu dengan cara apa? Ceplok Pak. Kadang ceplok, kadang di dadar. Di telur dadar ya, Pak? Iya Pak. Oke, sebentar ya, Pak.
Coba 30 juta. Oke. Nah, baik, untuk tadi Bapak bilang itu telur ayam ya Pak, itu Iya. makan itu setiap hari ya Pak. Iya. Itu berarti sekali satu hari itu berapa kali makan Pak? 2 kali, Pak. 2 kali satu hari ya? Iya. Makan. Oke. Berarti porsi untuk WRT-nya itu di sini Pak cuma ada satu Pak, itu 1 butir itu 60 gram Pak. Itu berarti satu hari itu Bapak konsumsi berapa butir Pak? 1. 2, Pak. 2 butir. Iya. Pak. Boleh makan. Oke, selanjutnya ada sosis Pak. Sosis pernah, Pak? Pernah. Itu makan itu berapa kali Pak dalam waktunya Pak? Kalau hitungan hari saya lupa juga, Pak. Kalau mingguan juga lupa, tapi kalau dalam 3 bulan ini bisa 3 kali, Pak. 3 kali dalam 3 bulan 3 kali ya Pak. Berarti 3 kali dalam sebulan ya Pak. Ya. Itu untuk WRT-nya Pak di sini itu kan ada gambar Pak, ini berapa potong sekian Pak. Ini gambar yang mana Pak? Yang A, Pak. Yang A. Oke Pak, yang A ya Pak. Itu berarti sekali makan itu kemarin hari itu berapa potong Pak? Kalau potongannya saya kurang tahu, Pak. Itu bisa sampai 5 potong. 5 potong ya Pak? Ya, potong kecil. 5 potong. Soalnya kita tadi masih ada Pak di sini Pak. Di sini ada kepiting. Bapak makan kepiting Pak? Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak ya Pak. Tidak pernah. Oke Pak. Cumi-cumi Pak? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Ikan teri? Pernah, Pak. Pernah. Itu bisa dibilang 3 bulan ini cuma sekali, Pak. Oh, semua sekali ya Pak? Ya. 3 bulan ya Pak? Oke. Oke, itu kalau boleh tahu Pak, itu untuk porsi RT-nya itu Pak, Bapak itu dalam sehari sekali makan itu berapa ya Pak? Berapa banyak ikan teri yang Bapak makan? Itu 1 sendok sih, Pak. Oh, 1 sendok makan ya Pak? Iya, ikan terinya. Baik Pak, di sini ada keterinya Pak, itu ada SDM. Nah, itu Yang A, Pak. Yang A ya Pak? Iya. 1 sendok makan. Satu Sendok. SDM. Itu dikonsumsinya dengan cara apa Pak? Disambal, Pak. Sambal, oke. Selanjutnya ada udang, ada selanjutnya itu ada ini Pak, udang. Apa pernah mengonsumsi udang? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Selama 3 bulan ini tidak pernah. Ikan sarden Pak? Tidak pernah juga, Pak. Tidak pernah. Oke. Ikan rebon Pak? Tidak pernah. Daging kerbau? Tidak pernah. Pernah. Corned beef? Tambah lagi tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Oke. Ikan asin Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Ikan sepat? Tidak pernah, Pak. Kenapa? Keong? Tidak pernah, Pak. Seafood? Tidak pernah. Ikan tembang? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Rajungan? Tidak pernah. Tidak pernah. Selanjutnya kita masuk ke lauk nabati ya Pak. Oke. Sini ada kacang hijau Pak? Tidak pernah, Pak.
Tidak pernah ya Pak? Iya. Kacang tanah? Tidak pernah. Tahu Pak? Pernah Pak. Ah, oke, tahu. Itu Bapak menggosoknya itu dalam waktu berapa kali? Sama dengan si ikan teri Pak, dia pohon ikan teri. Oh, Jadi berarti 1 kali Pak, selama 3 bulan. 3 bulan terakhir itu cuma 1 kali ya Pak? Oke. Selanjutnya kita masuk ke URT ya Pak, Ya. untuk laporan rumah tangganya. Tempe Mamat dilahi. Itu Pak, di sini. Di sini ada gambar Pak, itu tahu itu untuk gambar yang mana Pak? Di sini ada macam-macam jenis. Tahunya yang ini Pak, yang D. Yang potong kecil. itu 1 potong kecil Pak. Itu sekali makan itu berapa potongnya Pak? Tidak bisa terhitung Pak, karena potongannya kecil jadi bisa banyak Pak. Banyak. Itu Yang bisa ingat Bapak itu berapa? 5 potong. 5 potong kecil berarti ya Pak. Itu dengan cara di apa? Di sambal juga atau digoreng Pak. Misalnya tempe Pak. Paus tempe Suka Pak. Sama juga Pak dengan si tahu. sama juga sama Iya. tahu tadi. Berarti itu 1 dalam kali. 1 kali dalam sebulan ya Pak? Iya, 3 bulan Pak. 3 bulan. Apa? Itu untuk ukurannya di banyak tidak tahu Pak. Yang C Pak. Yang C berarti itu 1 potong sedang ya Pak? Iya Pak. Itu sekali makan itu berapa potong ya Pak? 3 potong Pak. 3 potong. Oke. Sedap. Itu digoreng ya Pak? Iya. Kembang tahu Pak? Apa ada makan Pak? Tidak Pak. Wijen Pak? Tidak pernah. Saga merah? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Kacang belimbing? Tidak pernah Pak. Terus ada kacang mete? Tidak Pak. Tidak pernah Pak? Tidak pernah. Kacang mana? Semua jenis kacang saya tidak makan Pak. Tidak makan. Tidak pernah makan ya Pak? Tidak pernah Pak. Oke. Saya di sini ada sayuran Pak. Kita masuk ke sayuran ya Pak. Untuk yang pertama itu ada daun kelor Pak. Tidak Pak. Tidak pernah. Tidak pernah makan ya Pak. Oke. Sini ada daun kubis Pak. Tidak pernah Pak. Nah. Daun kemangi Pernah Pak. pernah. Pernah. Oke. Itu seminggu itu 3 kali lah Pak. Dalam waktu berapa hari Pak? Harinya saya kurang ingat Pak. Seingat Bapak itu Kalau seminggu itu tiga kali Pak. Dalam seminggu. Seminggu 3 kali dalam seminggu ya Pak. Tiga kali dalam seminggu. Nah, untuk URT-nya itu Pak, di sini kan tidak ada ya Pak. Nah, jadi di sini untuk Bapak ingat itu berapa sendok makan Pak? Berapa kali makan Bapak? Dalam bentuk apa sendok makan? Dalam sendok makan itu kan dia menelan daun tuh Pak. Ya Pak. Ada bagian batangnya itu saya makan dengan batang-batangnya itu Pak. Dengan nasi. Jadi kalau bisa dibilang itu Berapa sendok makan Pak? 3 sendok makan Pak. 3 sendok makan. Oke, nah, sebentar ya Pak. Tiga sendok Makan. daun singkong Pak. Tidak pernah Pak. Nah, selanjutnya ada labu kuning Pak. Tidak pernah Pak. Semua yang ada di sini Pak saya tidak makan Pak. Kecuali daun kemangi. Oke, sebentar ya Pak. Wortel tidak juga makan Pak. Tidak Pak.
Jengkol saya tidak makan, rumput laut tidak makan, jagung tidak makan, Jamu kopi tidak, Pak? tidak makan, Akar tonjong tidak makan. Daun oyong, Pak? tidak makan Pak. Semuanya saya tidak makan. Daun pakis tidak? Tidak pernah tahu daun pakis Pak. Daun sagu, Pak? Tidak Pak. Tidak. Kecombrang? Tak tahu juga kecombrang. Tidak tahu. Tidak makan ya, Pak? Tidak, Pak. Kembang kol, Pak? Tidak pernah lihat juga Pak. Sama sekali tidak pernah makan juga. Wah, banyak ya, Pak ya. Petai, Pak? Tidak suka Pak. Bau mulut saya Pak. Selada air? Tak makan Pak. Tidak makan juga. Seledri? Tidak makan juga. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Kurang satu deh nih Pak. Selanjutnya kita lanjut ke buah-buahan ya, Pak. Iya Pak. Selanjutnya itu ada anggur, Pak. Bapak pernah mengkonsumsi anggur? Tidak pernah Pak. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. 3 bulan kemudian. Nah, Tidak pernah. apel merah? Tidak pernah Pak. Apel tidak pernah makan juga, Tidak Pak. pernah. Cepedak? Tidak pernah Pak. Tidak. Semangka, Pak? Pernah Pak. Nah, oke. Itu dalam waktu kapan ya, Pak? Kalau hitungan 3 bulan terakhir ini Pak, kira-kira 2 kali Pak. 2 kali dan 3 bulan terakhir. Oke, Pak. 2 bulan ya, Pak? Iya. Itu kita masuk ke URT ya, Pak. Untuk porsi Bapak makan itu seberapa banyak? Di sini semangka itu berapa potong ya, Pak? 1 potong Pak. Dalam sekali makan. Iya. Satu potong. Nah, ada jamu biji, Pak. Tidak makan Pak. Tidak pernah juga. Mangga, Pak. Tidak pernah Pak. Kelapa muda, Pak. Pernah Pak. Pernah. Pernah. Oke. Itu berapa kali makan? Sekali Pak. Dalam seingat saya dalam 3 bulan. 3 bulan. Oke, Pak. 3 bulan, Pak. Bulan. Bapak sih kita masuk ke URT-nya, Pak. Oke, Pak, untuk di foto makan ini Pak, itu kan tidak ada ya, Pak. Iya Pak. Untuk foto URT-nya. Itu kira-kira itu Bapak itu konsumsinya itu untuk itu pakai sendok makan atau apa, Pak? Pakai Pak. Pakai. Itu berapa sendok makan ya, Pak? Terus kurang lebih itu 5 sendok makan Pak. 5 sendok makan ya, Pak. Selanjutnya itu ada pisang, Pak. Tidak Pak. Tidak pernah makan pisang, Pak. Tidak suka makan pisang dan tidak pernah makan pisang dan tidak mau makan pisang. Lemon, Pak. Tidak makan tidak makan lemon Pak. Salak Medan. Tidak makan salad. Tidak makan ya, Pak. Misalnya itu ada melon, Pak. Tidak Pak. Tidak ya, Pak. Tidak ya, Pak. Tidak. Buah rubi, Pak. Tidak makan Pak. Tidak makan. Pisang raja, Pak. Tidak pernah juga Pak. Sawo, Pak. Tidak pernah. Oke, dari sekian Bapak mengkonsumsi buah itu hanya mengkonsumsi itu cuma semangka sama kelapa muda ya, Pak? Iya Pak. Oke. Selanjutnya itu ada iya Pak. Sebelum itu untuk dari buah yang saya tanyakan tadi yang ada di sini ada buah yang Bapak pernah makan, Pak, selain ini, Pak? Ada Pak. Durian. Durian ya, Pak? Ya. Itu berapa kali, Pak, Bapak mengkonsumsinya, Pak? Kalau dalam 3 bulan terakhir itu bisa
3 kali Pak. 3 kali ya Pak. 3 kali dalam 3 bulan. 3 bulan. Oke, 3 kali dalam sebulan ya Pak. Oke, itu untuk sebenarnya itu kita masuk ke URT-nya ya Pak, untuk mengetahuinya Pak. Nah, ini udah. Sehingga ada fotonya Pak. Sini itu Bapak itu makan itu jika ada gambar Pak, ada A, B. Dan untuk yang A ini Pak ada 1 juring atau 1 tangkai satu. Yang B ini ada 1 biji atau per biji. Jadi Bapak itu fungsinya berapa? 1 juring Pak. 1 juring ya Pak? Iya. Berarti itu dalam sekali makan berapa kali ya Pak? Sekali Pak. Berarti 1 juring dalam sekali makan 1 juring ya Pak? Iya. Selain durian tidak ada lagi Pak? Tidak ada lagi Pak. Selanjutnya kita masuk ke olahan susu ya Pak. Oke, yang pertama itu Pak ada susu kerbau Pak, mau konsumsi? Tidak, Pak. Konsumsinya Pak? Tidak. Keju Pak? Tidak. Yogurt? Tidak. Susu kambing Pak? Tidak pernah juga Pak. Tidak. Susu sapi? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Susu skim Pak? Tidak pernah Pak. Kayak susu bubuk gitu Pak? Tidak pernah Pak. Tidak. Susu kental manis Pak? Pernah Pak. Oke. Itu Bapak mengkonsumsinya itu kapan ya Pak? Kalau hitungan hari saya lupa Pak. Kalau hitungan minggu itu bisa sampai 4 kali Pak. 4 kali, berarti 4 kali dalam seminggu ya Seminggu. Pak? Oke. 4 kali dalam seminggu itu Pak, itu berapa sendok makan ya Pak? 2 Pak. 2 sendok makan ya Pak. Baik, sini tidak ada lagi Pak. Selain yang produk susu yang saya sebutkan tadi, apakah masih ada Pak? Tidak ada, Pak. Bapak pernah konsumsi tapi tidak ada di form yang saya listkan? Tidak ada Pak. Nah, oke Pak. Selanjutnya itu masuk ke minyak atau lemak, ya Pak. Memang ada santan murni Pak. Tidak pernah Pak. Selanjutnya itu ada margarin Pak. Pernah Pak. Pernah. Oke, margarin ya Pak. Margarin itu kapan ya Pak? Terakhir kali? Terakhir kali itu seingat saya dalam minggu-minggu ini itu 2 kali Pak. 2 kali dalam Minggu. 2 minggu. berarti 2 kali seminggu Pak. Nah, dalam 2 kali seminggu ini Pak, Bapak itu mengkonsumsinya itu berapa SDM ya Pak? Berapa sendok makan ya? 1 sendok makan aja Pak. Bapak menggunakan sendok makan sendok itu? Sendok makan Pak. Sendok makan. Sendok makan. Berarti sekali makan tuh berapa sendok makan Pak? 2 Pak. 2 Oke. Itu ada minyak zaitun Pak? Tidak Pak. Ya. Mentega Pak? Tidak juga Pak. Minyak wijen? Tidak. Lemak ikan Pak? Tidak Pak. Mayones Pak? Tidak juga Pak. Nah, selain yang saya sebutkan tadi Pak, untuk minyak dan lemak ini Pak, apakah ada lain Pak yang Bapak mengkonsumsi yang tidak ada di saya? Tidak ada sih Pak. Saya. Nah, ini untuk hasil lainnya ya Pak, selain di luar ini. Nah, selain luar itu, ini ada coklat, ada selai, teh hijau, teh melati, balsam. Untuk coklat Bapak pernah mengkonsumsi Pak? Pernah Pak. Oke. Coklat itu Bapak mengkonsumsinya itu berapa kali? 2 kali Pak dalam seminggu. 2 kali dalam Seingat seminggu. saya. Oke. Untuk frekuensinya itu Bapak untuk BRT itu Bapak berapa kali makan dan sekali makan? Maksudnya Pak? Berapa kali Bapak mengkonsumsinya itu Pak? 2 kali Pak. Dan sekali makan. Coklatnya itu 2 kali Pak. Saya boleh tahu coklat itu merek apa ya Pak? Merek ya meses gitu Pak. Berarti itu apa Pak? Beng-beng Pak. Beng-beng. Beng-beng ya Pak.
Beng-beng. Kenapa? Beng-beng ya. Iya. Sekali makan berapa kali Pak? 2 kali Pak. Dua 2 bungkus. bungkus beng-beng. Selain tidak pernah Pak? Selain tidak pernah Pak. Teh hijau Pak? Tidak pernah Pak. Teh melati Pak? Pernah Pak. Pernah. Saya kuat ngeteh Pak. Oke Pak, itu untuk tehnya itu Bapak menggunakan gula ya? Gula Pak. Itu dalam sekali itu seingat Bapak itu kapan terakhir Pak? Semalam Pak. Untuk 3 bulan seminggu yang belakang tidak ada? Ada Pak. Berapa kali Pak? Kalau harian itu 3 kali Pak sehari. Harian 3 kali ya Pak? Ini di luar puasa Pak ya, 3 kali sehari. Sebelum puasa saya kurangi. Berarti itu berapa jumlahnya? Waktu 3 kali sehari, sekali itu berapa tuh? 3 teh Pak. Coba. Iya, sama 1 teh. Berarti berapa Pak? 1 teh Pak. Satu. Baik. Mungkin itu saja Pak. Yang ini yang list untuk makanan asli lainnya Pak. Selain itu tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Oke Pak. Baik, di sini untuk form SKFQ-nya untuk Bapak saya mereka Bapak itu sudah selesai. Ya kan Pak, di sini saya izin untuk mengulangi ya Pak hasil Bapak makan tadi. Yang pertama itu ada makanan pokok itu nasi. Itu Bapak mengkonsumsinya itu selama 3 kali ya Pak dalam sehari. Itu sekali makan itu dengan 2 centong rice cooker. Selanjutnya itu ada mie pangsit basah atau mie basah ya Pak. Berarti itu Bapak di sini Bapak mengkonsumsinya itu selama 4 kali dalam seminggu. Baik Bapak, mungkin itu saja tadi hasil dari form untuk Bapak saya mereka Bapak itu dengan menggunakan form SKFQ. Baik, di sini saya akan mengulang lagi makanan Bapak yang Bapak makan tadi itu dengan mengkonsumsi berapa kali tadi Pak. Di sini saya akan mengulangi. Yang pertama itu ada untuk bahan makanan pokok ya Pak, untuk makanan pokok. Di sini Bapak itu mengkonsumsi nasi itu dalam 3 kali dalam sehari ya Pak. Apakah Pak tadi Betul sekali Pak. Oke, dengan WRT-nya itu Pak 2 centong rice cooker. Iya. Oke. Selanjutnya itu ada mie kering Pak. Tadi Bapak bilang tadi itu di sini Bapak mengkonsumsinya itu 4 kali Pak dalam seminggu. Apakah betul Pak? Betul sekali Bapak Reri. Itu untuk jumlah WRT-nya sekali makan itu 1 piring ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya itu di sini ada roti putih ya Pak, atau roti tawar itu di sini Bapak mengkonsumsinya itu dalam 3 kali dalam seminggu ya Pak. Dalam 3 kali seminggu itu dengan jumlah sekali makannya itu 2 lembar ya Pak sekali makan. Selanjutnya kita masuk ke lauk hewani ya Pak. Di sini ada daging ayam ya Pak. Bapak di sini tadi bilang itu Bapak mengkonsumsi daging ayam itu selama sebanyak 2 kali dalam seminggu ya Pak. Iya Pak. 2 kali dalam seminggu. Terus dengan sekali makannya itu Bapak menggunakan 1 potong. Itu dengan bagian dada atas. Kemudian di sini ada telur ayam ya Pak. Nah, telur ayam itu Bapak mengkonsumsinya itu dengan telur dadar. Itu Bapak mengkonsumsinya itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Iya Pak. Oke, dengan sekali makan itu WRT-nya itu 2 butir. Iya Pak. Ini ada sosis. Nah, sosis ini Bapak bilang tadi itu di sini frekuensi makannya itu dalam 3 kali dalam sebulan ya Pak. Itu dengan sekali makan itu 5 potong. Selanjutnya itu masuk ke teri ya Pak. Nah, jadi teri itu Bapak mengkonsumsinya itu selama
1 bulan sekali ya Pak. Dengan URT-nya itu sebanyak Bapak makan itu 1 sendok makan. Kemudian untuk protein hewani sudah selesai, kita masuk ke lauk nabati ya Pak. Yang selanjutnya itu ada tahu ya Pak. Bapak di sini bilang tadi itu Bapak mengkonsumsi tahu itu selama 1 kali dalam sebulan Pak. Oke. Itu dalam jumlah sekali makan itu 5 potong ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya itu ada tempe. Tempe juga sama Pak, seperti tahu tadi itu Bapak mengkonsumsinya itu selama 1 kali dalam sebulan, itu dengan jumlah sekali makan itu dengan 3 potong Pak. Dapat tadi Pak? Betul sekali Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sayuran ya Pak. Untuk sayuran tadi dari sebanyak list sayuran yang saya listkan, Bapak cuma makan daun kemangi Pak. Iya Pak. Betul sekali Pak. Oke. Untuk daun kemangi itu Bapak tadi bilang itu di sini Bapak mengkonsumsi daun kemangi itu selama 3 kali dalam seminggu ya. Iya Pak. Itu dengan sekali makan itu 5 sendok makan. Iya. Betul. Oke. Sudah kita pindah ke buah-buahan. Nah, dari sini Bapak itu pernah mengkonsumsi itu dengan buah semangka Pak. Iya Pak. Di sini Bapak makan buah semangka itu 2 kali dalam sebulan Pak. Betul Pak. Itu dengan sekali makan itu 1 potong. Iya. Kemudian ada kelapa muda. Itu kelapa muda itu Bapak mengkonsumsi itu sama juga seperti semangka, itu bisa 1 kali dalam sebulan. Itu sekali makan Bapak itu mengkonsumsinya itu 5 sendok makan. Iya Pak. Selanjutnya kita masuk ke durian ya Pak. Oke, Bapak sini bilang tadi itu Bapak pernah mengkonsumsi durian itu 3 bulan terakhir itu Pak. Ya, itu Pak. Selama 3 kali dalam sebulan. Itu berarti Bapak itu mengkonsumsinya itu sekali makan itu 1 juring ya Pak. Betul Bapak. Selanjutnya kita masuk ke produk olahan susu Pak. Di sini Bapak cuma mengkonsumsi itu susu kental manis ya Pak. Betul Pak. Oke, susu kental manis itu Bapak itu mengkonsumsi di sini itu 4 kali dalam 1 minggu. Betul sekali Bapak. Oke, 4 kali dalam 1 minggu itu sekali mengkonsumsinya itu dengan 2 sendok makan. Iya Pak. Selanjutnya kita masuk ke minyak lemak ya Pak. Iya. Oke, di sini Bapak sebanyak yang saya list Bapak cuma mengkonsumsi itu margarin. Di sini Bapak mengkonsumsi margarin itu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Betul Pak ya. Nah, dalam sekali makan Bapak itu mengkonsumsi itu dengan sebanyak 2 sendok makan. Oke, tadi itu untuk bahan makan lainnya ya Pak yang tidak ada tertera di produk olahan tadi itu. Di sini kita masuk ke coklat ya Pak. Iya Pak. Coklat. Bapak di sini mengkonsumsi coklat itu 2 kali dalam seminggu. Itu dengan mengkonsumsi coklat itu dengan merek Beng Beng ya Pak. Betul Pak. Beng Beng. Itu sebanyak 2 bungkus sekali makan ya Pak. Selanjutnya ada teh melati Pak. Iya Pak. Melati. Bapak itu tadi di sini mengkonsumsi teh melati itu sebanyak 3 kali dalam sehari Pak. Betul Pak. Nah, 3 kali dalam sehari itu berarti Bapak itu sekali mengkonsumsi teh itu 1 teh ya Pak. Ya, celup teh Pak. Nah, baik, itu saja Pak hasil food SSG Bapak yang saya berikan Bapak untuk makanan Bapak yang saya tanyakan. Baik, untuk hasil form ini sudah selesai Pak. Baik, terima kasih atas informasi Bapak berikan dan partisipasinya ya. Pak. Saya mohon maaf Pak jika ada kesalahan Pak. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.